Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfi Rizky Ramadan, NPM 2062011004. Hukum Acara Praktik Peradilan Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit pemahaman saya terkait mata kuliah hukum acara praktik peradilan tata negara dalam bentuk kesimpulan yang saya dapat selama saya mengikuti guna memenuhi tugas akhir mata kuliah hukum acara praktik peradilan tata negara. Selain itu, pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan sedikit komentar singkat terkait pemohon pengujian undang-undang yang telah kelompok saya buat ketika praktik mata kuliah HPPTN. Apa alasan kami mengajukan permohonan ini beserta dengan alasan-alasan mengapa permohonan kami ditolak. Yang pertama yaitu 1. Hukum acara praktik peradilan tata negara. Hukum acara praktik peradilan tata negara merupakan mata kuliah yang memperkenalkan mahasiswa tentang Mahkamah Konstitusi, kewenangan, tata cara pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, serta bagaimana praktiknya. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi atau yang disebut dengan MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 34C Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi: pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Yang kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden. Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi dikenal dengan dua jenis permohonan pengujian, yaitu permohonan pengujian formil dan permohonan pengujian material. Permohonan pengujian formil ini terkait dengan proses pembentukan dari undang-undang tersebut, apakah sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang atau belum. Kemudian permohonan pengujian material terkait dengan substansi dari undang-undang tersebut, apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Kemudian dalam hukum acara praktik peradilan tata negara terdapat asas-asas dalam peradilan tata negara, yaitu diantaranya yang pertama, asas ius curiva novit, yaitu asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Untuk yang kedua, asas persidangan terbuka untuk umum, bahwa proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutus perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasinya yang dikemukakan di dalam persidangan. Selanjutnya, independen dan imparsial. Independen berarti tidak boleh diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Selanjutnya, peradilan dilaksanakan secara tepat, cepat, sederhana, dan biaya ringan, yang tujuannya agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk yang kedua, permohonan. Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, pihak yang merasa bahwa terdapat dalam konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang lalu mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dinamakan sebagai pemohon. Pemohon dalam hal mengajukan permohonan harus memenuhi syarat legal standing. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 006/PUU strip 3/2005 dan memutuskan 5 persyaratan legal standing berdasarkan hak konstitusi permohonan, yaitu 1. Adanya hak atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua,
hak atau kewenangan konstitusional permohonan tersebut dianggap oleh permohon telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji. Yang ketiga, kerugian tersebut bersifat khusus atau disebut dengan spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. Selanjutnya, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohon untuk diuji, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkan permohonan kerugian konstitusional yang didalilkan itu akan tidak terjadi. Untuk selanjutnya, berikut ini syarat-syarat pengajuan permohonan undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, perorangan warga negara Indonesia. Selanjutnya, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, badan hukum publik atau privat atau lembaga negara. Yang B, uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi 1. Kewenangan mahkamah. 2. Kedudukan hukum, legal standing, atau yang disebut dengan pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai tanggapan permohonan tentang hak atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohon untuk diuji. Terakhir, alasan permohonan dan pengujian diuraikan secara jelas dan rinci. Terkait batasan kerugian konstitusional yang dimaksud yakni berupa kerugian spesifik atau secara langsung atau setidaknya berpotensi yang akan dipastikan terjadi jika suatu pasal dalam undang-undang tetap berlaku dan apabila permohonan dikabulkan, kerugian sebagaimana dimaksud tidak terjadi lagi. 3. Putusan dikabulkan tidak dapat diterima, ditolak, konstitusional bersyarat. Konstitusional bersyarat yaitu 4. Praktik acara peradilan tata negara. Pada saat melaksanakan praktik pengujian material undang-undang, kelompok saya membuat permohonan penguji material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana pasal 505 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa bergelandangan tanpa pencarian diancam kena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Pada pasal tersebut kami menganggap bahwa gelandangan ini adalah orang-orang yang miskin, yang oleh karena ketidakmampuannya mereka secara ekonomi, mereka hidup tanpa tujuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Dengan adanya pasal 505 KUHP ini, menurut kelompok kami gelandangan akan merasa tidak tenang karena takut jika akan ditangkap dan dipidana oleh karena menggelandang. Kami juga beranggapan bahwa seharusnya gelandangan ini harus lebih diperhatikan oleh pemerintah dalam hal pemenuhan hak-hak hidupnya, seperti hak hidup untuk layak. Legal standing kami merupakan mahasiswa pembela hak gelandangan dari Fakultas Hukum Unila, di mana kami merasa ada hak konstitusional gelandangan yang dirugikan oleh pasal 505 KUHP ini. Berhubungan dengan pasal yang kami uji, terdapat potensi kerugian yang akan dialami oleh gelandangan jika pasal tersebut tetap berlaku. Batu uji yang kami gunakan dalam menguji pasal tersebut adalah pasal 34 ayat 1 Undang-Undang yang berisi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, dan pasal 28G Undang-Undang yang berisi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pada saat praktik, permohonan kami ditolak karena, yaitu poin pertama, pasal ini sudah pernah diuji dan sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dan juga tidak ditemukan adanya alasan terkait dengan kerugian yang lebih spesifik, sehingga hakim menganggap bahwa pasal ini tidak bertentangan dengan konstitusi. 2. Hakim juga berpendapat bahwa
bahwa pasal tentang gelandangan ini dengan pasal yang diuji, yaitu pasal 34 ayat 1 tentang orang miskin dan anak terlantar adalah dua hal yang berbeda. Poin kedua, hakim juga berpendapat bahwa pasal tentang gelandangan ini dengan pasal yang diuji, yaitu pasal 34 ayat 1 tentang orang miskin dan anak terlantar adalah dua hal yang berbeda. Sehingga hakim merasa bahwa pasal 505 KUHP ini tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian poin yang ketiga. Kemudian karena Undang-Undang KUHP lama ini sudah dicabut dan sudah diganti dengan KUHP yang baru. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini fokus materi yang disampaikan sebatas pada pengujian undang-undang. Tentunya masih banyak sekali materi yang dapat disampaikan. Kiranya hal tersebut dapat menjadi alasan adanya perjumpaan pembatasan materi lainnya pada kesempatan yang berbeda. Terlepas dari hal tersebut, tentunya masih banyak sekali kekurangan yang perlu diperbaiki, sehingga kritik dan saran akan sangat berguna bagi kami. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.